itu kampung adat itu bukan hal yang baru. Sebelum ada negara, sebelum ada lembaga apapun, penataan pengelolaan kesejahteraan masyarakat itu oleh adat sendiri. Dan mereka punya sistem, mereka punya kelembagaan sendiri, dan mereka hidup damai, alam terjaga, semua terpenuhi. Ya. Ada nilai-nilai yang luar biasa ya, ada di situ untuk saling menghargai, saling menghormati, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Itu diajarkan luar biasa. Jadi itu nilai-nilai universal. Tidak boleh mengambil bukan haknya, tidak boleh melanggar tatanan-tatanan adat yang ada sanksi alam. Nah, saya pikir itu sangat dihormati, dan itu sistem pemerintahan asli milik mereka sendiri, ya. Dan itulah jati diri mereka. Mereka menyatu dengan alam. Dan pemerintahan masuk sistem desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 ya, diperlakukan secara general di seluruh Indonesia. Dan itu mengganggu sebenarnya sistem yang ada. Nah, kita mengadopsi saja waktu itu, karena itu kan diperlakukan secara sama di seluruh Indonesia. Nah, Orde Baru ya. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 18B, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang itu masih ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pasal 18B poin 2. Negara mengakui dan menghormati. Nah, dari situ lahir Undang-Undang Desa dan Desa Adat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Supaya di mana itu masih ada, itu pemerintahan bisa diperlakukan secara adat. Dan Undang-Undang Otsus Papua apalagi lebih luas lagi. Perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan hak-hak orang asli Papua, termasuk hak pemerintahan, kelembagaan. Jadi ini regulasi Republik Indonesia, dan pemerintah wajib hukumnya untuk melaksanakan undang-undang dan seluruh ketentuan yang ada. Dan ada tatanan yang diatur. Jadi kalau Undang-Undang Otsus itu, Bupati Wali Kota membentuk tim kajian untuk memastikan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Dan itu yang kita bentuk gugus tugas dari perintah itu. Juga Permendagri, saya lupa nomornya, juga memerintahkan implementasi dari Undang-Undang Desa dan Desa Adat Nomor 6 Tahun 2014. Bupati Wali Kota membentuk tim untuk verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat atau keberadaan kampung-kampung adat. Nah, itu yang kita sudah lakukan dan kita sudah perdakan dari 2 undang-undang itu. Khusus untuk kampung adat ada proses setelah tim kajian itu atau tim verifikasi itu meneliti, mengkaji usulan dari kampung-kampung ya, masyarakat adat setempat, usulan mereka untuk dijadikan kampung adat. Itu ada usulan, ada berita acara, daftar hadir, dan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang diminta, dan itu terpenuhi. Mereka mengajukan ke pemerintah bahwa kami ingin kampung ini menjadi kampung adat, dan itu bukan inisiatif pemerintah. Nah, pemerintah hanya malah membentuk tim
kajian untuk memverifikasi apakah ini memenuhi ketentuan-ketentuan untuk jadi kampung adat. Nah, itu yang pemerintah fasilitasi. Jadi sebenarnya anak-anak kampung itu bertanya kepada kampungnya sendiri, gitu. Karena itu usulan datang dari masyarakat adat, dari kampung yang bersangkutan. Ini masih ada antre lagi 30 lebih, sementara dalam proses. Itu usulan dari masyarakat. Apa tanggapan Bapak mengenai anggapan yang menyebutkan bahwa mengembalikan kampung adat sama dengan mengembalikan sistem pemerintahan feodal atau Jawabannya bukan di saya sebenarnya. Saya hanya melaksanakan perintah undang-undang. Karena itu bertanyalah masing-masing ke kampungnya sendiri. Jadi anak-anak yang kemarin memberikan aspirasi itu mungkin kembali untuk bertanya kepada kampungnya sendiri, bukan ke pemerintah, karena ini usulan dari kampung. Mereka mau kampungnya jadikan kampung adat. Mereka buat pertemuan, ada berita acara, daftar hadir. Jadi ini salah alamat. Tapi saya meyakini bahwa ini masalah komunikasi yang tidak nyambung. Anak-anak ini harus kembali ke kampung, belajar mengenai adat istiadatnya, supaya bisa menjadi anak-anak adat yang tidak kehilangan jati dirinya. Ya. Kalau penolakan ini sama seperti penolakan diri sendiri. Jadi pemerintah tetap akan jalan karena ini undang-undang, ini perintah regulasi. Ya. Otsus jalan 20 tahun lagi, undang-undang desa dan desa adat. Ini sebuah provinsi sedang berjuang untuk mendapatkan kodifikasi. Jadi sementara dalam proses di pusat sedang berjuang, gitu. Sementara anak-anak muda ini yang tidak paham mungkin, saya juga sampai sekarang kalau ada nada-nada suara seperti itu, saya sebagai orang adat, ya, saya sebagai orang adat, saya melihat bahwa ini masalah komunikasi, perlu penjelasan. Nah, itu saja, begitu.